Pemirsa, Pesona Indonesia kali ini akan mengeksplor lebih luas kota nanas Prabu Mulih. Selain disebut dengan kota nanas, ternyata kota ini juga memiliki beragam jenis makanan berkuah loh. Nah, di episode kali ini kita akan mencicipi beberapa makanan berkuah yang ada di kota ini. Pemirsa, Sumatera Selatan memang terkenal dengan wisata kulinernya nih. Salah satunya ada di kota Prabu Mulih. Dan kali ini aku akan mengajak pemirsa semua untuk mencicipi makanan berkuah khas kota Prabu Mulih. Kira-kira makanan apa aja yang akan aku cicipi kali ini? Ikutin terus keseruan aku hanya di Pesona Indonesia. Pemirsa, di depan aku nih udah ada model dan juga tekwan. Ini salah satu makanan berkuah yang memang paling enak nih di kota Prabu Mulih. Langsung aja kita cobain yuk. Yang pertama ini di sini udah ada mie celor. Nih, kalian bisa lihat sendiri kan, dari looks-nya aja itu udah seenak ini. Untuk campuran kuahnya sendiri ini dicampur dengan kuah kaldu udang dan juga ada campuran santannya sedikit. Selain itu, untuk toppingnya ataupun bahan campurannya ini biasa dimakan dengan toge, emping, ataupun telur rebus seperti ini. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, aku langsung cobain untuk mie celor yang pertama ini. Wah pemirsa, ternyata mie celor ini memiliki cita rasa yang unik. Perpaduan mie yang disajikan dalam campuran kuah santan dan kaldu ebi bikin rasanya jadi makin gurih dan nikmat. Tekstur mie kuning yang lembut dan mulur menjadi kunci utama dari kelezatan mie celor ini. Nah pemirsa, selain mie celor, tadi aku udah cicipin dan ini benar-benar rasanya enak banget ya, mantap. Sekarang aku mau lanjut ke menu yang kedua, ini udah ada model. Kalau makan yang berkuah itu rasanya kurang sedap kalau nggak ada pedes-pedesnya. Ini makanya aku mau langsung tambahin aja sedikit cabai supaya makanannya itu makin sedap. Menu berkuah selanjutnya ada model nih, yang biasanya disajikan bersamaan dengan mie soun, potongan ketimun, dan juga taburan bawang goreng. Nah, aku udah cobain mie telur udah, model udah. Sekarang aku cobain ini menu yang terakhir. Menu berkuah satu ini adalah tekwan. Bisa dibilang kembar tapi tak sama, yaitu tekwan ikan. Untuk rasanya memang hampir sama dengan rasa model, namun bentuknya yang berbeda. Kalau aku mau cobain juga nih, makanan yang nggak pernah dan harus wajib ada di setiap makanan kota Prabu Mulih, pempek kapal selam. Rasa gurih dari ikan yang telah diolah serta manis dan asam dari kuah cuko membuat perpaduan cita rasa tersebut menjadi lebih nikmat. Nah pemirsa, selain makanannya, kota Prabu Mulih ini juga ada minuman khasnya nih. Salah satunya adalah es kacang merah. Perpaduan antara kacang dan juga ada es parut, susu. Biasanya ditambahkan juga beberapa topping seperti alpukat ataupun buah nangka. Nah ini kita cobain dulu ya. Es kacang merah ini terbuat dari kacang merah yang berpadu dengan es serut dan juga sirup. Alhamdulillah, udah enak banget. Aku udah cicipin semua makanan di sini berkuah, mulai dari ada mie celor, model, tekwan, dan juga ada nih pempek kapal selam, dan yang terakhir ada es kacang merahnya. Tapi aku masih belum puas, kira-kira makanan apa lagi yang bisa aku nikmatin di kota Prabu Mulih ini? Ikutin terus aku di Pesona Indonesia.
kenyang? Langsung saja saya menjumpai sahabat lama saya. Beruntung nih, saya datang di saat yang tepat karena saat ini sedang masa panen. Pak Joni, Halo. apa kabar Pak? Baik. Masya Allah. Assalamualaikum. Lama nggak bertemu Waalaikumsalam. Pak Iya. Alhamdulillah. Udah lama nggak kesini, makin banyak ya Pak pohon nanas ini. Saya lihat dari awal masuk tadi, udah kelihatan tuh dari jalanan pohon-pohon nanasnya. Nah. Ini banyak jenisnya ya Pak nanasnya juga. Banyak ini Bu. Kalau yang untuk khas Prabu itu jenis apa Pak kira-kira? Jenis koin. Queen gitu Queen, ya. Queen. Oh, terkenal memang dengan manisnya juga ya Iya. tentunya. Banyak juga nih memang saya lihat nih. Ini udah berapa bulan Pak usianya Pak kalau Ini sekarang? 11 bulan Bu. 11 bulan. Kalau untuk siap panen itu usia berapa Pak? 11 bulan itu siap Bu. Oh sudah siap panen. Itu ada yang panen Bu. Oh di mana Pak? Itu. Itu lagi proses panen nih sekarang. Iya. Panen nanas. Boleh nggak kalau misalnya saya lihat ke sana Pak? Ayo boleh. Ayo kita langsung ke sana Ayo. aja Pak. Pemirsa, jenis nanas yang ditanam di sini adalah varietas Queen, yang buah nanasnya lebih manis jika dibandingkan dengan nanas-nanas lainnya. Lagi ngapain Pak? Oh, ini lagi panen dek. Oh ini mau Iya. lagi panen ya? Iya. Oh ini apa yang namanya nanas queen itu ya? Iya Jenis inilah. Queen. Nah ini yang jenis nanas queen kan, yang sering diolah jenis makanan. Oh ini sudah siap panen ya Pak ya? Warnanya sudah lebih menguning dibanding Iya. yang lain memang. Ya, Kelihatannya manis banget nih Pak. ya. Ambil dulu ya. Ya boleh Pak. Mau lihat nih. Nah, Waduh. kita ambil dulu. Ini ya. usia berapa bulan Pak? Ini usianya kurang lebih 11 bulan. 11 bulan berarti sudah siap Ya. panen ya Pak ya? Iya, dari nanam tapi. Oh dari nanam. Ini sudah menguning. Boleh saya pegang Pak? Iya, ini. Wow. Bagus ya Pak ya? Iya. Kelihatannya kuning. Kuning karena kalau yang masih hijau agak asam dia. Lebih asam ya. Iya, Memang kalau- yang untuk dimakan dikonsumsi ini. Iya. Biasanya diolah jadi apa aja Pak kalau di sini Pak? Ini Nanas ini. diolah jadi keripik nanas, Mm. sama selai. Selai. Udah itu jadi pangsit nanas. Wow, ternyata banyak olahan Iya. yang bisa diolah dari nanas ini Banyak, ya Pak? Bu. Banyak. Enak banget ya Pak kayaknya ini. Iya. Saya boleh nggak Pak nanti mau minta beberapa? Ya, boleh. Saya beli kok, Ya, tenang udah, aja nggak minta. Boleh. Boleh ya, nanti saya bayar di kasir berarti ya Pak? Iya, bayar di kasir. Ayo Pak, saya mau ambil lagi yang lain. Eh. Yang mana lagi nih Pak yang siap dipanen? Ini nah, ini udah matang kan? Oh, ini. Iya. Boleh saya cobain panennya Pak? Boleh. Ya, Boleh saya pinjam juga? Ya, boleh. Oke, asik nih. Mau cobain sensasinya panen nanas nih Pak, mumpung langsung dari kebunnya. Untuk memanen nanas, saya harus melindungi tangan saya menggunakan sarung tangan. Pemotongan pada saat panen pun harus tepat. Jika salah, dapat merusak tunas bibit buah nanas. Wah, alhamdulillah Pak, saya bisa. Ternyata, untuk memanen nanas itu cukup susah ya. Terlebih lagi bagi saya yang pertama kali mencoba. Berarti kalau misalnya saya bawa balik ini saya bisa tanam di rumah nih Pak? Bisa. Wah. Ini setiap sudah panen emang dikumpulin di sini ya Iya, Pak? dikumpul di sini. Oh. Kita susun. Sini aku yang keluarin Pak. Iya. Bantu ya. Wah, ternyata hasil panen saya kali ini lumayan banyak. Oke, ini udah siap ya Pak ya?
Saya tinggal bayar aja di kasir berarti? Iya, bayar di kasir depan. Makasih banyak ke Pak Fauzi. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Mbak, kaos tangannya, Mbak. Oh iya, lupa. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Pak. Ya ampun. Saking senangnya dengan hasil panen, saya sampai lupa membuka sarung tangannya. Assalamualaikum. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, langsung saja saya membawa nanas hasil panen untuk diolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Inem? Alhamdulillah. Bu, kebetulan tadi aku habis panen nih Bu di agrowisata sana kebun yang kemarin itu. Iya. Nah, ini alhamdulillah dapat nanas. Ini kira-kira kalau misalnya nanas ini kita bisa olah jadi makanan apa ya Bu enaknya? Bisa semuanya. Bisa misalkan buat jus atau pindang, atau sambal nanas. Wih, enak tuh Bu ya kayaknya. Langsung aja deh Bu, kayaknya kita olah aja yuk ke dalam. Oke, di mana Bu? Di dalam ya? Oke. Bu, ini kita mau prosesnya di mana, Bu? Di sini Oh, langsung di sini aja. kita potong, kita kocek buat bahan bakunya. Di sini ya. Aku taruh sini ya, Bu ya. Nah, ini aku buka dulu ya, Bu ya. Iya, boleh. Ini kita mau gunain berapa? 2 dulu kali ya. Dua-dua. Nah, ini udah semua ya, Bu ya. Berarti langsung aja kita masak, Bu. Di mana? Di sini ya, Bu ya. Oke. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan seperti lengkuas, jahe, kunyit, bawang merah, cabai, dan jangan lupa juga kaki sapinya ya. Semua bumbu yang telah dihaluskan dicampur dengan air kaldu. Jangan lupa pula masukkan nanasnya. Tunggu beberapa menit hingga semua bahan tercampur secara merata. Wah. Nah, akhirnya pindang kaki sapi siap disajikan. Buat jusnya ya, Mbak. Iya. Nah, kalau tadi kita udah motong-motong nanas nih buat campuran pindang, kemudian pindang kaki sapi juga tadi ya, Mbak ya. Nah, ini sekarang kita mau buat jus nanasnya. Langsung aja, di sini udah ada apa nih, Mbak, bahan-bahannya? Ada nanas, batu es, batu, gula, dan air. air secukupnya. Nah, yang pertama ini kita masukin nanasnya dulu berarti ya, Mbak, secukupnya karena kita Nanas mau buat dulu. 1 porsi.
Oke. Selanjutnya yang terakhir gula. Untuk gula ini opsional berarti ya Mbak ya. Selanjutnya baru kita blender. Udah jadi jus nanasnya. Tadi aku udah masak pindang, semuanya udah jadi juga. Aku langsung tunggu di depan ya Mbak ya, karena udah nggak sabar nih langsung mau cicipin. Ini aku langsung bawa ke depan atau gitu aja? Boleh? Aku tunggu di depan ya Mbak. Kasih Mbak ini. Kalau tadi kita udah masak nih, mulai dari pindang tulang kaki sapi atau pindang kaki sapi, kemudian buat jus nanas. Nah, aku udah nggak sabar, kira-kira bagaimana ya rasanya daripada pindang kaki sapi ini sendiri dan juga jus nanas yang tadi sudah kita masak. Nah, ini pindang kaki sapi atau Wah, sengkel, pindang sengkel kaki ternyata. sapi. Terima kasih. Ciri khas rumah makan Dieng Prabu Muli. Betul, ini yang kita masak tadi ya Mbak Iya, ya? benar. Dan ini sambal pelengkap buat makan pindang. Oke. Ada pekasam atau ikan yang dimarinasi, bukan ikan pekasam ya. Ikan Tapi itu kan udah seger, ini kan seger. Ini ikan Iya. segar yang sudah dimarinasi ya Mbak? Iya, benar. Bu ada sambal nanas. Ya, ada seluang, Iwak ada seluang. tempoyak, Wah. duren. Mbak, kalau lebih enaknya lagi kan makannya pakai nasi. Oh iya, boleh Mbak. Jadi pakai nasi ya? Iya, boleh. Biar lebih Ada sih yang nikmat. dia pakai nasi, tapi lebih enak pakai nasi. Kalau makannya lebih enak tuh pakai ini. Dikasih cabe biar seger. Rasanya biar lebih pekat ya. Lebih Iya. enak. Pedesnya itu ya, Pedesnya kerasa banget. terasa, terus diperesin jeruk. Biar ada Iya, asem-asemnya. biar ada asem-asemnya. Oke. Terus satu lagi ya. Coba. Iya. Wih ini, dari baunya udah enak banget sih Mbak. Tambahin lagi nih asam-asam. Iya. Boleh dicabein. Nih bisa Iya. sesuai selera ya, Iya, jadi benar, cabenya. iya. Ini langsung di kuahnya aja kali ya, Boleh Mbak, di ya? kuah. Iya. Ini harum Dan banget sih udah. ini ada jus nanas Jus tadi yang nanas. diolah tadi. Iya betul banget ini. Aku udah nggak Iya. sabar, kayaknya enak seger banget ini Mbak Iya, udah. benar. Kayaknya aku langsung cobain yang ininya dulu Boleh, original ya. ya Mbak ya. Boleh. Oke ini aku ambil. Pakai garpu, Mbak. Ya, ya masuk situ. Turunin ke piring. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini dia. Pisau. Jadi ini kita biasanya memang langsung sedia di pisaunya ya Mbak Iya ya. benar, harus komplit. Harus ada komplit ada untuk motong pisau, dagingnya. ada garpu. Oke. Ini aku cobain dulu kalau Boleh. misalnya dia nggak sama Nggak kuah pakai ya, Mbak kuah. ya. Kita cobain dulu dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, sumpah. Jadi memang bumbunya itu kerasa banget kuahnya ya Mbak. Iya. Karena ini benar-benar makanan berkuah yang enak banget dan cocok kalau dimakan pas lagi lapar-lapar dan panas-panasnya. Nah ini rasa kuahnya itu seger banget. Terus perpaduan antara rempah-rempahnya, ada asam, pedas dan juga gurih, menjadikan ini tuh perpaduannya enak banget jadinya Mbak ya. Dijadikan dalam satu kesatuan dan menjadi makanan berkuah pindang kaki sapi khas kota Palembang yang mantap banget. Nah ini kita lanjut makan lagi ya Mbak Iya, ya. silakan silakan. Aku tinggal dulu ke belakang biar lebih ini menikmati. Oke, siap. Dadah. Makasih Mbak, aku lanjut makan ya Mbak. Iya. Rasa gurih, manis dengan tekstur halus dari sumsum tulang sapi ini langsung lumer di mulut. Begitu pula rasa dagingnya yang empuk dan tidak alot.
Nah, sekarang aku mau cobain sumsumnya. Nah, ini dia sumsumnya, tapi kita isi dulu pakai kuah pindang. Aliran sumsum yang berpindah dari rongga tulang kaki di piring ke rongga mulut melalui pipet rasanya sungguh nikmat. Pokoknya bikin mata lantas meremelek. Rasa sumsum tulang kaki sapi ini beneran empuk banget. Terus pas aku langsung makan, di lidah aku tuh tidak ada penolakan sama sekali karena rasanya enak banget. Dan dicampur lagi nih, ditambah dipaduin sama kuahnya yang sedap banget, jadi makin segar. Bagian terpenting dari menu satu ini tentu saja memang saat menghisap sumsum tulangnya. Nah, kalau tadi aku udah cobain pindangnya original, sekarang kita tambahkan nasi. Apakah jadi lebih enak? Langsung aja, ini aku mau cobain nasinya. Ternyata kalau pakai nasi ini jadi lebih nikmat karena nasinya ini bikin rasa pindangnya itu menyatu dengan nasi dan juga kuahnya. Wah, ternyata memang perpaduan nasi hangat dan rempah-rempah daging kaki sapi ini benar-benar menambah selera makan. Karena memang ini cocok banget ya dimakan setelah makan pindang, terutama pindang kaki sapi ini. Karena nanas ini banyak manfaatnya, mulai dari vitamin C, kemudian bisa mengurangi kolesterol, guys. Nah, makan ini setelah makan nggak nikmat rasanya kalau kita nggak tutup sama jus nanas yang tadi udah kita buat sebelumnya. Nah, ini aku mau langsung coba ini. Jus nanas khas Kota Prabu Muli. Pemirsa, itu dia tadi keseruan aku sudah mencicipi berbagai macam kuliner berkuah khas Kota Prabu Muli. Nah, kira-kira keseruan apa lagi selanjutnya yang akan aku hadirkan untuk pemirsa? Ikutin terus keseruannya hanya di Pesona Indonesia.